Kelakuan bocil-bocil ini sungguh biadab nih gengs. Entah setan apa yang merasuki 4 bocah tersebut hingga akhirnya tega melakukan perbuatan keji seperti ini. Mereka tega menghabisi seorang gadis kecil berusia 13 tahun. Setelah itu, gadis kecil tersebut diperkaos tuh ramai-ramai gengs. Dibuang begitu saja di area pekuburan Cina. Yang mau tahu detail kronologinya, mari merapat ke channel ini ya. Kasus penemuan siswi SMP di kuburan Cina Palembang, Sumatera Selatan akhirnya terungkap tuh gengs. Siswa berinisial AA yang kala itu masih berusia 13 tahun diperkaos ramai-ramai hingga akhirnya wafat tuh oleh 4 pelaku yang masih di bawah umur. Gadis tersebut dan diperkaos secara bergantian tuh di 2 lokasi yang berbeda. Siswa SMA yang berinisial IS umur 16 tahun merupakan otak pelaku yang baru berkenalan selama 2 minggu tuh dengan korban tersebut. IS kala itu merasa emosi lantaran cintanya ditolak tuh, sehingga mengajak para pelaku lain memperkaos korban tersebut. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan IS mengajak korban bertemu di pagelaran kuda kepang di kawasan Pipareja, Kemuning, Kota Palembang. Setelah acara selesai, korban pun dibekap ke 4 pelaku dan dibawa ke krematorium Sampurana yang ada di kawasan pekuburan Cina. Di sana, korban pun diperkaos secara bergiliran hingga akhirnya wafat seketika tuh gengs. Duh, gila banget di bocil-bocil kelakuannya. Para pelaku tersebut tak mengetahui korban telah wafat saat itu karena kondisinya masih dibekap tuh si wanita tersebut. Lalu, korban tersebut diseret sejauh 30 menit dan kembali dikikuk-kikuk tuh gengs. Pelaku ES kemudian menceritakan kasus perkosaan tersebut yang dilakukan olehnya kepada teman-temannya. Menurut kabar yang beredar, ia merasa bangga telah menggagahi gadis tersebut. Dan tenan, nih bocil kesurupan atau gimana ya? Penyidik pihak kepolisian pun ternyata menemukan sejumlah video dewasa di handphone IS. Hal tersebut diduga sebagai pemicu tersangka melakukan perkawasan tersebut. Dengan teganya, korban pun akhirnya ditinggalkan para pelaku dalam keadaan lemas dan tangan terikat. Mengenai sosok korban, Kepala Sekolah SMP di Palembang, Siti Aisyah, pun buka suara. AA inisial gadis tersebut dikenal sebagai siswi yang aktif kala itu dan pula baik tuh gengs. Ia pun masih berstatus sebagai siswa di kelas 8 di sekolahnya. Terkait pakaian futsal yang dikenakan korban, Siti Aisyah pun menyatakan bahwa di sekolahnya tak ada ekskul futsal untuk putri. Namun, salah satu teman korban yang bernama Novita menceritakan bahwa temannya tersebut sempat memberikan pesan terkait mungkin kalau ini kayaknya kode-kode gitu gengs, kode yang akan gitu deh ya, walaupun kadang kita nggak sadar sih, dan ketika sadar paling pas dia udah itu pertanda itu biasanya. Dia pernah bercanda dengan kami beberapa hari yang lalu, katanya kalau aku mau kuhantui kamu. Kalau soal baju futsal, memang dia suka pakai baju olahraga, tetapi ia tak ikut dalam futsal tersebut. Beber Nobita kala itu. 2 hari sebelum AA pun mengajaknya bermain
keluar rumah. Tiba-tiba, waktu hari Minggu, ia mendapatkan kabar bahwa temannya tersebut telah meninggal dunia. Sambung Nobita lagi. Keluarga korban pun mengatakan bahwa sehari-harinya AA sering berjualan balon untuk tambahan biaya sekolahnya. Ia pun berjualan balon ditemani adiknya sejak lulus dari SD. Ia pun berjualan dari jam 2 siang sampai jam 8 malam hari. Di sisi lain, ibu korban yang bernama Winarti pun mengaku mendapatkan kabar penemuan jasad anaknya dari keponakannya. Sekitar jam 5 sore, keponakannya pun datang tuh ke rumah memberikan kabar buruk tersebut. Winarti kemudian mendatangi lokasi penemuan jasad tersebut dan turut serta mengevakuasi anaknya tersebut ke RS Bayangkara. Sebelum ditemukan, korban pun keluar dari rumah tanpa pamit ke orang tuanya terlebih dahulu. Sebanyak 5 saksi telah diperiksa, mulai dari ketua RT, ketua RW, ibu tiri, kakak sepupu, hingga teman korban. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono pun mengaku telah melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad kawasan TPU Talang Kerikil, Kecamatan Sukarami, Tarang Kerikil, Kota Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban pun dianggap tidak wajar dan ditemukan sejumlah kejanggalan. Kini, korban tersebut telah dibawa tuh gengs ke RS Bayangkara Palembang untuk melakukan proses otopsi. Tim forensik pun menemukan luka jerat di bagian leher dan luka lebam di bagian tubuh korban. Dokter forensik RS Bayangkara, Muhammad Hasan Palembang, yaitu Dr. Indra Nasution, pun mengatakan bahwa korban diduga wafat akibat kekurangan oksigen tuh gengs. Ditemukan juga luka bekas di bagian sensitif korban. Diduga korban pun tak melakukan perlawanan saat mengalami terkait waktu Dokter Indra pun menduga AA itu 6 jam sebelum ditemukan. Ada hal aneh yang terjadi di kasus ini. Entah karena kepolosan bocil-bocil ini atau nggak tahu kenapa nih gengs. Begini ceritanya. Saat penemuan tersebut, 2 dari 4 tersangka tersebut ada di TKP dan terlihat cengengesan, seakan gak punya salah gitu deh. Bener-bener gak mesin kan nih bocil. Selain itu, kabarnya mereka pun ikut tuh di acara tahlilan atau pengajian dari korban yang mereka habisi. Duh, bener-bener gak habis pikir deh gue. Sebenarnya apa sih yang ada di otak mereka? Nah, menurut kalian gimana nih gengs? Yang mau luapin kekesalannya, silakan aja. Tulis aja di kolom komentar ya. Mari kita diskusi sama-sama.